Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky di channel yang membahas seputar budidaya OLED. Di video kali ini kita masih membahas seputar barang pinjaman ya, atau barang yang dikasih pinjam sama om saya. Jadi di sini kita akan membahas mesin embun yang menurut saya lumayan berguna juga sih buat RBW. Apalagi yang mempunyai budget kecil untuk membeli mesin embun yang besar nggak bisa, jadi bisa gunakan yang ini. Dan bisa kita jadikan alternatif untuk penyemprotan otomatis di RBW kita. Jadi bagi yang penasaran silahkan simak video ini sampai selesai. Seperti biasa sebelum lanjut, saya sarankan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan bel notifikasinya ya teman-teman, biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru seputar channel ini. Oke, kalau sudah subscribe langsung saja kita ke video pembahasan. Oke, ini dia teman-teman barangnya. Sebelum kita bahas sendiri, ini namanya mid sprayer 12 hands. Jadi di sini ada 12 mata sprayer yang bisa kita gunakan. Dan mereknya ini Kiss dan harganya sudah jelas tertera ya teman-teman. Di sini 1.500.000 ya. Cuma dikasih pinjam ya, jadi saya cuma dikasih review, disuruh review saja sih. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli atau berminat membeli, silahkan datang saja ke toko om saya yang ada di Simpang Tanjung Durung, arah jembatan itu ada toko bangunan Surya Kenoan, dan silahkan datang ke situ. Sangat banyak ini ya teman-teman, melimpah luah, jadi bisa teman-teman datang ke situ untuk membelinya. Dan bagi teman-teman yang balas ke situ yang berada di pinggir makam, silahkan datang di Sibangkat. Di sana ada juga toko bangunan, sumber dana, dan silahkan datang ke situ. Itu juga ada menyediakan stoknya ya. Di sini ada buku panduan atau manual books ya teman-teman. Di sini ada apa ibarat ini? Peralatan yang kita dapat di sini apa di sini? Item jumlah satu satu. Oh, ini dia. Konektor kerannya cuma satu buah, konektor berat satu buah, nozzle-nya kita dikasih 12 buah ya teman-teman. Nozzle ini untuk materi semprotannya, pompanya cuma satu biji. Dan lah, kalau teman-teman ingin baca bisa dilihat, nggak bisa dilihat silahkan cari saja di internet atau dicari di online shop ya. Bagi teman-teman yang ada di luar daerah, silahkan cari online shop, ada juga yang jual ini, silahkan ditulis namanya tadi, Miss Maker apa ya. Dan di sini yang saya tekankan adalah mesin ininya ya teman-teman. Ini adalah mesin pompa yang menurut saya lumayan besar, dan jenis ini sekali lagi saya tekankan bukan mesin sedot ya teman-teman, tetapi pressure pompa ya. Dimana pressure pompa ini dia harus ada air yang mengalir ke sini, bukan dia menyedot air ya. Jadi lebih baiknya itu kayak ember atau sejenisnya yang memang sudah atau keran leading yang mengalir ke sini, baru dia akan pressure atau menekan ke nozzle-nya. Jadi seberapa banyak pun nozzle yang teman-teman pasang, pasti semuanya akan mengembun ya, nggak takut nggak mengembun, pasti mengembun karena ini pressure ya, begitu. Dan kelebihan dari pressure ini itu tadi, untuk berapapun nozzle yang teman-teman pakai pasti akan mengembun. Kekurangannya itu nggak bisa menyedot air, jadi kalau airnya itu nggak teman-teman arahkan ke sini atau dia sejajar sama ini, bahkan airnya itu di bawah daripada ini, dia nggak bisa ngisap, nggak bisa disedotnya. Apalagi airnya itu jauh ya, nggak bisa. 60 psi, lumayan kenceng ya. Untuk wattnya sendiri ada nggak? Nggak ada sih, nggak ada sih wattnya ini. Di sini di manual booknya juga nggak ada. Jadi di sini kita dikasih kelam untuk pipanya atau selangnya, dan ini nozzle-nya ya. Untuk teman-teman yang ingin belajar ini mungkin ada di silahkan cek saja. Untuk ini adaptornya, dan ini jenis selangnya. Untuk selangnya sendiri yang satu set ini lebih kecil daripada yang per meter ya.
karena ini ada juga di tempat om saya yang jual per meter, dan 1 meternya itu saya lupa juga harganya karena sudah lama misah ya di toko, jadi saya lupa. Untuk untung sih jauh lebih untung teman-teman beli yang kayak gini, karena untuk ininya saja kalau nggak salah itu harganya dari 600 sampai 800 ribu ya untuk ininya saja. Untuk yang lainnya ininya ini kisaran 50 ribuan ya teman-teman, ini nozzle ini. Jadi untung teman-teman beli yang satu paket. Jadi di sini saya cuma review untuk barang dalam ini, nggak terlalu kayak pemasangan ini kita nggak usah dulu ya. Nanti kalau ada yang memang ingin belajar cara pemasangannya silahkan request, kalau memang banyak nanti saya bikinkan cara pemasangannya, atau teman-teman cari sendiri di internet, ada banyak cara pemasangan nozzle ini. Jadi yang saya tekankan adalah fungsi dari alat ini. Untuk pengembun sendiri menurut saya nggak terlalu rekomendasi ya untuk pengembun sendiri, karena embun yang dikeluarkan dari ini masih seperti percikan air. Jadi apalagi untuk gedung yang memang kayu itu mudah berjamur dan sangat bisa membuat lapuk gedung ya, karena airnya itu pasti banyak di gedung dan ya bisa membuat gagal ya dalam budidaya walet. Untuk gedung beton menurut saya lumayan bagus ini, karena di bawahnya juga biasanya langsung kolam, jadi nggak masalah airnya rembes-rembes gitu, nggak masalah. Untuk gedung kayu mungkin agak saya nggak sarankan, apalagi untuk pemasangan yang memang itu ibaratnya nih per hari penyemprotan, itu nggak saya sarankan. Jadi di sini saya akan menyarankan cara penggunaan ini yang lebih efektif, yaitu untuk penyemprotan parfum ya. Penyemprotan parfum ini sangat berguna. Yang pertama kita bisa gunakan untuk penyemprotan parfum di mana dari mesin intinya atau embernya kita taruh di luar gedung walet, apalagi gedung waletnya yang memang berdempetan sama rumah, atau gedung walet yang bisa kita kontrol dari luar menggunakan kamera atau sejenisnya, ini bisa kita gunakan ya. Yang jelas ini kita rakit terlebih dahulu di dalam RBW, mau arah kemana-kemananya itu kita atur dulu untuk penyemprotan parfumnya. Bagi yang ingin menyemprot sirip silahkan tempel di sirip ya, atau diarahkan ke sirip. Rasanya juga sangat mudah juga, jadi silahkan teman-teman atur bisa penyemprotannya seperti apa. Dan bagi yang ingin menyemprot lantai silahkan teman-teman taruh saja di lantai bawah, jadi kita nanti tinggal semprot dari luar saja. Yang jelas parfumnya kita campur di dalam ember yang berada di luar gedung walet, jadi kita nggak usah masuk juga nggak apa-apa, tetapi biasanya memang lebih enaknya itu kita masuk untuk penyemprotannya ya. Jadi itu kita campur di situ, terus kita semprotkan dari luar. Yang nggak lupa juga kita saring dulu, maupun itu parfum ataupun inseksida untuk pembunuh hama atau penyemprotan hama ya. Ini bisa kita gunakan semua. Jadi di sini kan fungsinya untuk penyemprotan saja, jadi bisa kita lakukan sebulan sekali. Dan untuk percikan airnya sendiri itu tidak akan berpengaruh kalau kita lakukan sebulan sekali gitu ya. Untuk yang penyemprotan rutin untuk seperti pengembun ini nggak saya sarankan, karena memang sudah ada pengalaman semua sirip jadi basah dan sarang waletnya juga jadi basah ya teman-teman gitu. Dan untuk yang masih ngotot untuk menggunakan, saran saya dipasangnya itu di arah turun lubang poitnya itu, arah turun, cuma harus lubang poit yang lurus, jangan yang zigzag. Kalau yang zigzag kan nanti masih kena lantai dari RBW kita juga, jadi harus yang lurus ya gitu. Jadi sekarang banyak yang menggunakan jenis ini untuk penyemprotan pengontrolan penyemprotan di luar ya, dibandingkan untuk pengembun untuk di bagian dalam gitu, karena itu tadi bisa membuat sirip kita basah dan waletnya juga jadi basah begitu. Dan hal lain yang bisa kita gunakan untuk ini yang saya ada dapat ibaratnya pengalaman dari teman saya juga, itu bisa kita gunakan untuk penyemprotan atap gedung walet ya. Walaupun bentuknya kecil, bahkan ada yang kecil daripada ini, itu bisa menyemprot gedung atap gedung walet kita. Ketika hari panas kita bisa gunakan alat ini. Yang paling diuntungkan itu daerah pedalaman yang belum listrik masuk ya, kita bisa gunakan aki dan bisa melakukan penyemprotan atap gedung walet kita, atau melakukan pendinginan pas
cuaca lagi panas-panasnya ya, biar walet di dalam itu nggak terlalu kepanasan gitu. Jadi itu salah satu keuntungan dari mesin ini ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan untuk banyak hal, dari penyemprotan parfum pengontrolan dari luar ya. Setelah kita lakukan penginstalan dari nozzle ini, nanti kita lakukan penyemprotan dari luar, dan bisa kita gunakan untuk penyemprotan atap gedung LED. Jadi teman-teman nggak usah beli sanyo juga nggak apa-apa. Kalau ada uangnya beli sanyo juga lebih baik. Itu sanyo sendiri kita cuma bisa menggunakan listrik, nggak bisa aki ya. Kecuali yang ini bisa listrik bisa aki teman-teman. Jadi itu tadi penjelasan untuk pengembun ini. Bisa kita gunakan banyak hal. Bagi teman-teman yang untuk penyemprotan manual juga bisa kita gunakan di penyemprotan kebun dan sebagainya ya, ini maupun penyemprotan tanaman atau semacam ini lebih bermanfaat juga. Jadi banyak manfaatnya selain untuk walet, dan bisa kita gunakan untuk hal lain. Jadi tidak ada ruginya teman-teman untuk membeli alat ini. Oke. Untuk pengembun lainnya nanti kan kita bahas, seperti video kemarin kita bahas mist maker yang pengembun itu. Yang pengembun yang memang betul-betul embun yang keluar itu adalah salah satu pengembun terbaik yang menurut saya harus teman-teman miliki atau teman-teman punya kalau memang ingin membeli pengembun ya, karena itu salah satu pengembun yang paling mantap, karena memang embun yang keluar bukan air ya, berbeda dengan pengembun lainnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan pengembun ini, karena saya nggak bisa juga untuk praktekkan langsung secara pemasangan dan lainnya, kecuali nanti memang ada RBW kita yang bisa membutuhkan ini, barulah kita bikin video penginstalannya. Oke. Untuk ininya sudah saya jelaskan semua ya, harganya 1.500. Panjang selangnya itu kalau tidak salah 20 meter, saya lupa, kita cek 30 meter ya. Untuk panjang selangnya itu 30 meter, sangat-sangat panjang, jadi bisa kalian gunakan sebaik mungkin untuk penginstalan di lantai W. Semoga video kali ini membantu teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan bel notifikasinya. Maaf, mata saya kayaknya ngantuk, memang ini sudah sangat malam ya, atau tengah malam, hampir jam 1 saya bikin videonya, jadi maaf kalau kurang bersemangat. Oke. Saya ingatkan kembali untuk subscribe tadi ya, karena kedepannya nanti kita akan banyak di lapangan untuk mengurus beberapa RBW. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar dan ingin mencari ilmu seputar budidaya walet, silahkan subscribe channel ini. Insya Allah di tahun ini saya akan lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman saya kepada teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Salam sukses.